Banyak Pak kejadian yang lain. Nabi Isa dilahirkan di hari Asyura, kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, itu juga hari Asyura Nabi Isa ya, karena Nabi Isa waktu itu mau disalib, mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya yang dimiripkan oleh Allah Ta'ala muridnya Nabi Isa yang jadi pengkhianat, namanya Yudas. Itu yang dimiripkan oleh Allah Ta'ala, Nabi Isanya diangkat ke langit. Akhirnya Yudas ini yang disalib oleh pendeta Yahudi ya, karena dia yang menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa ya, padahal murid kesayangan Nabi Isa alaihissalam jadi pengkhianat ya, jadi pengkhianat karena waktu itu kalau nggak salah ditawari uang, waliyadzubillah min dalik. Itu Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Ta'ala, diangkat pada tanggal 10 Muharram. Begitu juga Nabi Ayub alaihissalam diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala selama sakit selama bertahun-tahun, dalam riwayat 20 tahun, itu disembuhkan oleh Allah Ta'ala pada tanggal 10 Muharram ya, atau hari Asyura. Nabi Ayub itu sakit dulu Pak, sakitnya parah ya, sampai istrinya pun meninggalkan, nggak tahan dengan Nabi Ayub. Sampai istrinya mengatakan, wahai Ayub, kamu ini Nabi, Rasul, minta doa sama Allah Ta'ala, niscaya dikasih sembuh. Cuma jawab Nabi Ayub, saya malu dengan Allah Ta'ala, saya dikasih kesehatan berpuluh-puluh tahun, masa saya nggak syukur? Baru dikasih penyakit sebentar saja saya suruh berdoa, saya nggak mau. Jadi Nabi Ayub itu nggak mau doa Pak Bu untuk dikasih kesembuhan, nggak mau, sabar. Makanya penyakitnya itu 20 tahun Nabi Ayub itu dikasih penyakit 20 tahun, sampai istrinya pun lari, nggak tahan dengan Nabi Ayub. Bayangkan sakit 20 tahun Pak, sabar, nggak pernah minta sembuh. Kenapa? Karena Nabi Ayub menghitung jasanya Allah Ta'ala yang sehat itu sudah banyak. Jadi kalau dikasih sakit sebentar, masa ngeluh, yang sehatnya nggak dihitung nggak, kata Nabi Ayub ya. Kalau kita kan enggak, dikasih sehat bertahun-tahun nggak dihitung, baru sakit gigi seminggu, aduh ya Allah kok nggak sembuh-sembuh. Baru dikasih emak 3 hari, ya Allah kok nggak sembuh-sembuh, emaknya diprotes terus sama Allah Ta'ala. Yang sehat bertahun-tahun nggak dihitung, baru dikasih penyakit sedikit sama Allah Ta'ala saja langsung seakan-akan Allah ini nggak pernah ngasih dia sehat, ngasih sakit terus ya. Ini sifatnya manusia, suka mengeluh, nggak pernah bersyukur dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau Nabi Ayub subhanallah sabar, saking sabarnya sampai dalam riwayat 22 tahun Pak sakit Pak. Sakitnya itu nggak bisa jalan loh, cuma di atas kasur saja, nggak bisa apa-apa Nabi Ayub alaihissalam itu. Subhanallah, luar biasa. Akhirnya dikasih kesembuhan oleh Allah Ta'ala pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Jadi hari Asyura ini hari istimewa Pak. Rugi kalau kita tidak memperbanyak ibadah di hari Asyura. Minimal besok puasa, minimal puasa, jangan sampai tidak puasa. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, maka sama seperti berpuasa selama 1 tahun dalam riwayat. Barang siapa yang bersedekah di hari Asyura, maka sama seperti bersedekah selama 1 tahun. Makanya perbanyak puasa besok bagi yang bisa, mampu. Kemudian sodakoh, jangan sampai tidak sodakoh. Hari Asyura ini hari yang istimewa, dianjurkan kita banyak sodakoh ya. Sampai pernah dikisahkan Pak, ada seorang miskin ketika hari Asyura, di pagi hari dia datang kepada seorang qadhi. Qadhi ini hakim, ulama besar, kaya raya ya. Dia datang kepada qadhi, dia mengatakan, wahai hakim, wahai qadhi, demi kemuliaan hari Asyura ini, berikanlah aku 5 lembar roti, kemudian 2 buah daging dan 2 dirham untuk makanan anakku, untuk aku gembirakan di hari Asyura. Kata si qadhi, nanti duhur kamu datang ke rumah saya masih sibuk sekarang. Duhur datang ini orang miskin ini, wahai qadhi, demi kemuliaan hari Asyura, sebagaimana janjimu, saya minta 5 roti, 5 buah roti, kemudian 2 buah daging dan uang 2 dirham. Kata qadhi, nanti asar kamu datang, saya masih sibuk. Datang asar di hari Asyura, nggak dihiraukan oleh qadhinya. Akhirnya nyesel ini orang fakir miskin ini Pak, sedih dia. Akhirnya ketika berjalan ketemu orang Nasoro, orang non muslim, dipanggil oleh orang Nasoro ini, sini kamu, ada apa kamu sedih? Iya, ini hari yang mulia, hari Asyura, di mana Nabi Musa diselamatkan, diceritakan Nabi Adam dimaafkan oleh Allah Ta'ala, Nabi Nuh diselamatkan. Wah, senang ini orang Nasoro dapat cerita dari si fakir ini. Oh, ini berarti hari yang hebat ya,
Iya, ini hari yang mulia. Kamu pingin apa? Saya cuma pingin 5 lembar roti aja, 2 buah daging dan 2 dinar. Tadi saya minta ke kodi, ke hakim yang kaya itu nggak dikasih. Oh ya sudah, tunggu sini, saya kasih kamu. Dikasih Pak, puluhan rotinya dikasih, dagingnya 20 dikasih, rotinya itu 50 dikasih, kemudian dikasih uang 20 dinar. Kamu jangan khawatir, karena kemuliaan hari ini tiap bulan kamu saya jatah nanti. Ya, ini cuma untuk hari ini saya kasih lebih kamu. Nanti tiap bulan kamu saya jatah. Gak usah khawatir, kamu gak usah minta ke siapa-siapa. Saya yang jatah kamu langsung. Wah senang ini Pak orang Pak. Hari Asyura dapat hadiah besar dari orang non Muslim. Yang hakimnya, ulamanya yang Muslim kaya raya nggak ngasih, malah orang yang non Muslim yang ngasih. Pulang ini orang, gembiranya luar biasa. Makan enak di hari Asyura. Gak taunya ketika malamnya si Qadhi ini ulama mimpi bahwasanya dia di dalam mimpi itu melihat tempat indah di surganya Allah Subhanahu wa taala, dari permata, dari yakut, dari emas. Dia saking begitu indahnya surga ini, si Qadhi ini tanya, ini milik siapa? Dijawab oleh suara itu, sebenarnya milikmu. Sebenarnya milikmu. Cuma gara-gara kamu menolak fakir miskin yang minta di hari Asyura, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang non muslim. Ini miliknya orang non muslim. Sebenarnya milikmu. Cuma gara-gara kamu nolak, dikasihkan oleh Allah kepada non muslim. Oh kaget dia. Siapa non muslim itu? Disebutkan namanya Fulan bin Fulan. Tahu dia, bangun dari tidurnya didatangi. Didatangi oleh ulama ini, si non muslim ini. Wahai Fulan, tadi kamu ngasih ke fakir miskin itu berapa? Berapa roti, berapa daging, berapa uang? Aku ganti. Kata si hakim ini, si ulama ini. Kata si Nasoro, enggak, saya enggak perlu diganti, saya kaya kok, buat apa kamu ganti? Saya ngasih karena hati saya ikhlas, bukan karena apa. Jadi kamu nggak perlu ganti, kata orang non muslim itu. Enggak, saya ganti 10 kali lipat lah. Kamu ngasih berapa, saya ganti 10 kali lipat. Enggak, saya nggak mau, saya ini orang kaya. Saya orang kaya. Apa? Kenapa kamu kok maksa seperti ini? Apa? Kata orang non muslim itu. Bahwasanya tadi malam saya mimpi bahwasanya saya dikasih surga oleh Allah Ta'ala. Karena sebenarnya saya dikasih surga itu kalau ngasih fuqara wal masakin yang kamu kasih. Cuma gara-gara saking saya nggak ngasihnya, akhirnya surga itu dikasihkan untukmu. Kata orang Nasoro tersebut, orang non muslim tersebut, oh kalau saya sudah dikasih surga, buat apa saya jual? Ya lebih mahal surga daripada seluruh hartamu. Walaupun hartaku juga tidak berguna, lebih baik itu surga buat aku. Buat apa? Masih kamu ganti 100 kali nggak saya jual. Kenapa? Berarti saya sudah dapat kabar gembira tentang surga. Kata si ulama tersebut, percuma, kamu kan non muslim, nggak mungkin masuk surga. Langsung non muslim itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Sekarang saya masuk Islam. Sekarang saya masuk Islam. Karena saya sudah dapat janji dari Allah lewat mimpimu, sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya masuk Islam, kata orang non muslim tersebut. Akhirnya pulang kecewa Pak ulama tersebut, Pak. Bayangkan ulama tahu agama, kaya raya, ya, di hari Asyura memberi janji kepada fuqara al masakin, kemudian nggak ditepati janjinya. Akhirnya ditunjukkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak taunya rezekinya non muslim. Subhanallah, malah dia yang disiapkan surga, dia yang masuk Islam, dapat hidayah. Kenapa? Memuliakan hari Asyura. Oleh karena itu muliakan hari Asyura. Jangan sampai kita tidak sedekah. Dan disunahkan Pak untuk melebihkan belanjaan kepada keluarga besok. Jadi kalau Anda biasanya ngasih istri dan anak-anak umpamanya untuk makan 100.000, kasih lebih 200. Jajannya anak-anak umpamanya biasa Anda kasih 10.000, kasih 20.000, dilebihkan. Ya, dilebihkan. Dalam riwayat, barang siapa yang meluaskan rezeki untuk keluarganya di hari Asyura, maka rezekinya selama 1 tahun dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu besok lebihkan rezeki kepada istri dan anak. Ya. Ini resep Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, saudaranya Sohibul Rotib. Tadi kita kan baca Sohibul Rotib, baca Rotib Haddad, itu bacaan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ini Habib Ahmad bin Alwi, saudaranya. Beliau mengatakan, saya mengamalkan ini hadis, yaitu melebihkan belanjaan kepada keluarga di hari Asyura, dan alhamdulillah selama bertahun-tahun rezeki saya selalu lancar, kata beliau. Selalu
lancar. Oleh karena itu besok disunahkan untuk puasa, kemudian dilebihkan untuk belanjaan untuk keluarga dan anak dan sodakoh, terutama sodakoh kepada anak yatim. Itu yang lebih diutamakan. Kalau nggak ada anak yatim, umpamanya Anda mengasihkan ke fuqara wal masakin, nggak ada masalah ya. Makanya maaf kebiasaan orang kadang-kadang bikin bubur Asyura. Kalau di Jawa, nggak tahu kalau di sini ada apa enggak ya, bubur Asyura. Maksudnya bukan bubur Asyura, maksudnya untuk berbagi, bersedekah. Mereka membuat makanan kemudian dibagi-bagi di hari Asyura. Makanya dinamakan bubur Asyura. Karena apa? Karena dibaginya di hari Asyura. Karena apa? Memang dianjurkan untuk sodakoh. Ya, mudah-mudahan dikasih kemudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah taufik, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya, supaya bisa memperbanyak amal ibadah di hari Asyura. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau bertanya?